Di awal season yang kedua ini, seperti biasa, Osman menghadap para tetua Turki untuk mendapatkan misi. Di antaranya, tidak hanya mengalahkan Bizantium maupun Mongol, melainkan untuk memerdekakan bangsa Turki. Jelas, ini tugas yang sangat mulia, hanya saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih, masih seringnya pengkhianatan di kubu bangsa Turki sendiri yang menyebabkan mereka sulit untuk bersatu. Di sisi lain, terlihat rombongan karavan suku Kayi yang dimotori oleh Bala Hatun sedang melakukan perjalanan ke dataran tinggi. Masih sama seperti season sebelumnya, Hasil Hatun mencoba mengintimidasi Bala Hatun bahwa dia harus segera memiliki keturunan karena merupakan istri seorang B. Hal ini tentunya akan terus mengganggu, namun kita lupakan sejenak itu karena Buran sudah mulai mendekati Gonja. Sementara itu, pasca jatuhnya kastil Kulucahisar ke tangan Osman, Tekfur Aleksis dari Inegol merasa murka dan ingin membalas dendam. Ia melancarkan serangan mendadak yang memicu pertempuran sengit dan memakan korban dari pihak Kayi. Di waktu yang bersamaan di Sogud, Cerkutai mulai mendekati Dundarbe dan Gundusbe menawarkan kerjasama. Padahal jelas-jelas bangsa Mongol selalu menipu dan selalu menimbulkan permusuhan. Kemudian Saltuk membawa kabar bahwasanya rombongan karavan mereka diserang Tekfur Aleksis. Nah, disinilah mulai tidak adanya kepercayaan mengenai perdamaian di antara pihak Kayi maupun Bizantium. Kayi sangat terpukul dengan serangan ini, terlebih Bala Hatun yang harus kehilangan Ahmed kecil yang diculik oleh Tekfur Aleksis. Anak itu begitu pemberani, kini dia bersama ayahnya dan Buran dibawa ke kastil Inegol sebagai tahanan istimewa. Tapi sebaliknya, bagi pihak Bizantium, mereka merupakan ancaman karena tidak mau tunduk. Hanya beruntungnya, mereka sengaja masih dibiarkan hidup karena akan dijadikan umpan untuk Osman. Sementara itu, setibanya di Oba, Osman sangat marah mendengar kabar ini dari Goktuk. Ia ingin sekali segera membalas dendam, namun Goktuk memberitahu bahwasannya Bala Hatun terluka. Dan dalam keadaan setengah sadar, istrinya itu memberitahu bahwasannya Buran dan Ahmed kecil diculik. Mendengar kabar itu, darah Osman semakin mendidih. Sebagai tawanan, Buran, Ahmed kecil dan ayahnya menunjukkan kelas kesetiaan kepada Kayi, hingga pada akhirnya berujung pada kemartiran ayah Ahmed. Nah, dalam situasi seperti ini, ujian mereka tidak pernah berhenti dari Tekfur Aleksis yang kemudian melakukan penyiksaan. Osman bersama Gundusbe dan Dundarbe berdiskusi untuk membalas serangan ini. Hanya saja dari kakak dan pamannya itu, mereka masih ragu dengan kekuatan yang mereka miliki. Alhasil Osman tetap ngotot dan menyuruh mereka untuk membantu rencananya. Sebaliknya, Tekfur Aleksis merayakan kemenangan dan mengumpulkan para Tekfur yang lainnya, menganggap bahwa Osman sudah berhasil mereka taklukkan. Padahal sebaliknya, Osman semakin garang dan bermaksud untuk mengumpulkan para B melakukan serangan balik. Bahkan strategi rahasia sudah ia rancang yang membuat sang paman ikut mendukungnya. Malam itu juga Osman mengutus Goktuk pergi ke kastil Inegol memberikan peringatan. Sementara itu, melihat semangat dan gairah Dundarbe membuat Hasil Hatun ikut mendukungnya. Karena menurutnya memang seharusnya dia bersikap seperti itu karena layak menjadi pemimpin. Tiba di Inegol, Goktuk memberikan surat tantangan kepada Tekfur Aleksis untuk melakukan peperangan. Di sisi lain, sebelum berangkat perang, Osman meyakinkan Bala Hatun bahwasannya hidup mereka untuk kesyahidan. Dan keesokan harinya, tantangan Osman langsung direspon oleh Tekfur Aleksis. Akan tetapi, kedatangan Osman dengan pasukan yang sangat sedikit dijadikan bahan lelucon. Dan untuk memunculkan efek takut, Tekfur Aleksis menembak satu persatu tawanannya. Melihat itu, Osman langsung merespon dengan maju sendiri untuk menyelamatkan para tawanan termasuk Ahmed kecil. Sebaliknya, pihak Bizantium tidak tinggal diam. Mereka menghujani Osman dengan ribuan anak panah. Di situ Osman sempat tersungkur namun tidak menyurutkan semangatnya untuk menyelamatkan Ahmed kecil.
Tekfur Alexis yang merasa di atas angin melihat celah ini dan memerintahkan pasukannya untuk maju membunuh Osman. Dan awal titik balik kemudian terlihat ketika pasukan Kayi menembakkan katapel api. Beberapa di antara mereka langsung terbakar yang membuat Tekfur Alexis semakin geram. Meskipun demikian, Osman harus bertarung habis-habisan karena memang kalah jumlah. Untungnya perang besar terjadi ketika para B ikut bergabung untuk membantunya. Dengan begitu, jumlah pasukan mereka berimbang. Hanya saja Bizantium mulai ketakutan dengan semangat umat muslim. Begitupun dengan Tekfur Alexis yang harus turun tangan sendiri dan membuatnya kewalahan. Osman dan yang lainnya sempat tersudut sebelum kemudian mereka muncul semangat kilas balik akan memerdekakan bangsa Turki. Dan layaknya kisah perang Badar, mereka mendapatkan semangat baru dan kekuatan untuk bisa membalikkan keadaan. Dan sebaliknya, Tekfur Alexis mulai gemetaran, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dia sempat tertegun sebelum akhirnya anak buahnya menyuruhnya untuk kabur. Tak lama berselang, kemenangan pun jatuh ke tangan pihak Kayi dengan susah payah. Dan momen epiknya, kemenangan itu bersamaan dengan turunnya hujan yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Osman tidak henti-hentinya mengucap syukur, bahkan ia memimpin pasukannya untuk memanjatkan doa. Bahwasanya kemenangan ini bukan hasil jerih payah mereka saja, melainkan ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Osman semakin yakin bahwasanya cita-citanya memerdekakan bangsa Turki bukanlah hal yang mustahil. Kekalahan memalukan pihak Bizantium ini terdengar hingga ke telinga Kaisar di Konstantinopel. Ia lantas memanggil semua Tekfur, namun yang paling teristimewa adalah Tekfur Ayah Nikola. Dia yang paling cerdas dan dianggap mampu menggantikan Tekfur Alexis menghadapi Osman dan bangsa Kayi. Ayah Nikola menganggap ini sebuah kehormatan, namun ia mengajukan sebuah syarat untuk membebaskan seseorang yang bernama Vladius. Setibanya di Oba, Osman dan pasukannya disambut dengan sangat meriah karena menang. Ahmed juga langsung memeluk Bala Hatun, namun ia memberitahu bahwa ayahnya telah martir. Osman lantas mengumumkan bahwasanya kemenangan ini tidak mudah dan kedamaian suku mereka akan selalu terganggu. Di sebuah penjara yang mengerikan, Vladius mendapatkan pesan untuk dia bisa kabur. Ia juga langsung unjuk kebolehan untuk membuat Ayah Nikola yakin. Selain dia menjajal kekuatan Vladius sendiri, Ayah Nikola menanamkan bahwasannya ayahnya telah dibunuh oleh Ertugrul Gazi. Maka dari itu mereka harus membalas dendam dan memaksa Vladius untuk tunduk kepada Ayah Nikola. Tapi sebelum itu, Ayah Nikola mengajak Vladius untuk pergi ke Kastil Enegol mengambil alih kekuasaan dari Tekfur Alexis. Dan setibanya di sana, Tekfur Alexis sibuk mengumpulkan para Tekfur untuk membantunya menghadapi Osman. Kehadiran Ayah Nikola tentunya dianggap untuk memperkuat mereka. Tapi pada kenyataannya, Tekfur Alexis justru dieksekusi karena dianggap gagal. Ayah Nikola datang dengan membawa patung Julius Caesar kebanggaannya, yang itu artinya Kastil Enegol akan menjadi miliknya sebagai tempat patung itu bersandar. Ayah Nikola menganggap dirinya sebagai orang satu-satunya yang mampu menghadapi bangsa Turki. Karena selain memiliki permainan halus, ia mendapatkan mandat langsung dari Kaisar. Dan saat itu juga, Ayah Nikola dinobatkan sebagai Tekfur Enegol yang baru. Di Oba, Bala Hatun sempat ngambek karena Osman tidak kunjung datang, padahal makanan sudah ia siapkan. Begitu Osman datang, ternyata makanan sudah dibereskan. Ia meminta dikeluarkan lagi. Tapi belum sempat menyentuh makanan itu, datang kabar dari Saltuk bahwasanya Osman dipanggil utusan ayahnya. Spontan, Osman langsung bergegas karena sudah rindu dengan sang ayah. Utusan yang dimaksud adalah Raven, anak buah dari Yavlak Arslan dari Cobanolu. Anehnya, Raven membawa pesan dari Ertugrul Gazi bahwasanya Osman dipanggil untuk menghadapnya di hutan. Osman tentu tidak menaruh kecurigaan, menganggap sang ayah ingin berbicara sesuatu yang intens kepadanya. Sementara itu di sisi lain, Ayah Nikola meyakinkan Vladius agar mereka bisa bersabar.
Balas dendam kematian ayahnya memang yang utama, namun mereka harus berhati-hati. Jadi Flavius kemudian diberikan misi yang pertama, yaitu menyebarkan wabah yang berbahaya di Sogud untuk menimbulkan rasa takut. Hasselhatun curhat kepada Dundarbe bahwasannya ia merasa penasaran kenapa Ertugrul Gazi hanya memanggil Osman. Jawabannya tidak ditemukan, namun tetap saja Hasselhatun mendorong Dundarbe mengambil kekuasaan tertinggi karena itu amanah dari Ertugrul Gazi. Keesokan harinya, Flavius mulai melancarkan aksinya menaburkan racun ke makanan termasuk makanan ternak. Bersamaan dengan itu, genderang Obakayi ditabuh dengan sangat kencang, menandakan datangnya tamu istimewa, dan benar saja Ertugrul Gazi bersama rombongan telah tiba. Di situ tiada seorang pun yang menyadari adanya kejanggalan dan tetap melakukan penyambutan dengan sangat meriah. Sebelum pada akhirnya Ertugrul Gazi bertanya di mana Osman. Kebingungan mulai nampak sebelum kemudian Gunduzbe balik bertanya, bukankah Osman sedang bersama sang ayah? Ertugrul Gazi menegaskan bahwa tiada seorang pun yang tahu bahwa dia akan kembali. Nah, jadi siapa yang akan ditemui Osman di hutan sementara dia berangkat bersama Goktuk? Apakah ini sebuah jebakan? Kita tunggu episode berikutnya.